Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 4 Juni 2021 berjudul Bapa Kami. Pernahkah saudara berpikir kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa dengan diawali kalimat Bapa Kami? Kok bukan Bapa saya atau Bapa mereka? Coba kita periksa ya apa yang tertulis dalam Matius 6 ayat 9. Demikian. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, kalau dikatakan Bapa Kami, paling tidak ada maksud penting di dalamnya. Pertanyaannya, apa pesan atau maksud yang Tuhan Yesus ingin sampaikan? Yang pertama, kata kami itu kata ganti orang pertama jamak, first person plural. Itu berarti bahwa Allah Bapa itu milik semua orang percaya, bukan milik satu kelompok atau komunitas tertentu, bukan juga milik perorangan, juga bukan milik aliran-aliran tertentu atau denominasi tertentu. Allah yang kita puja dan kita sembah, yang kita kenal dalam nama Yesus, itu Allah milik bersama. Maksudnya, milik semua orang percaya, baik itu yang bergereja di GKI, GKJ, GBIS, GUP, GPDN, GKN, Gereja Katolik, dan gereja-gereja yang lain. Itu artinya sebenarnya kita itu satu tubuh, meskipun dalam wadah organisasi gereja yang berbeda-beda. Dalam Roma 12 ayat 5 dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan apa di balik kalimat Bapa Kami? Dari konsekuensi poin 1, maka semua orang percaya harus bisa hidup secara berdampingan, secara damai. Makanya dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 2-5. Sayang sekali, banyak yang tidak menyadari akan hal ini. Sehingga karena berbeda sinode, mereka tidak mau bersatu. Karena berbeda pemahaman, yang satu mengata-ngatai yang lain.
bahkan sampai terjadi perang di medsos. Dan itu memalukan, saudara, kalau dilihat orang-orang yang di luar sana. Ada yang menyesat-nyesatkan kelompok yang berbeda doktrin. Padahal Tuhannya sama. Dan tidak mungkin Tuhan mengajarkan hal yang demikian. Tetapi faktanya mereka tidak sadar dan menganggap diri sendiri dan kelompoknya yang paling benar. Saudara, mari kita sadar dan tidak usah ikut-ikutan. Toh ada pengadilan Allah yang akan menentukan. Toh dari buahnya orang juga bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak. Ini sebenarnya juga mengherankan, karena di satu sisi dengan mereka yang berbeda keyakinan saja, orang percaya bisa menerima. Malah dengan sesama saudara seiman sendiri saling menghujat. Bahkan dengan teman segereja pun saling tidak suka, saling menyalahkan. Ada juga yang sampai meninggalkan gerejanya, tidak beribadah lagi, hanya gara-gara tidak sepaham atau tidak suka dengan orang-orang tertentu. Ini tentu sangat disayangkan. Jadi benarlah nasihat yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Begitu saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, pesan apa di balik kalimat Bapa kami? Yang ketiga, kata kami mengisyaratkan bahwa kita adalah saudara dengan yang mulia Tuhan Yesus. Hal itu lebih jelas kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, yaitu Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan kalimat supaya ia, anaknya itu, yaitu siapa? Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa yang dimaksud dengan banyak saudara di sini? Kalau bukan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Di sini juga dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula. Perhatikan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu artinya saudara dan saya memiliki standar, dan standar itu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan sebagai yang sulung, saudara sulung, artinya yang dijadikan contoh atau model hidup kita sebagai orang percaya. Begitu saudara. Jadi ternyata di balik kata kami dalam doa Bapa kami ada tanggung jawab yang berat yang harus dipikul, yang harus diwujudkan oleh setiap orang percaya. Kiranya kebenaran ini boleh menyadarkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.